apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita jumpa lagi di ibadah online. Kali ini bersama dengan Kak Laura. Kak Laura mau tanya dulu nih, siapa yang kalau di rumah suka berjemur di bawah matahari? Wah, itu ada yang suka, yang itu juga. Nah, yang pakai baju biru juga. Pinter, ternyata banyak yang suka berjemur di bawah matahari. Karena itu bagus adik-adik, supaya tubuh kita sehat dan kuat. Nah, siapa yang menciptakan matahari? 100 adik-adik pintar, yaitu Tuhan. Tuhan begitu hebat dan baik sekali menciptakan matahari untuk memelihara hidup kita semuanya. Karena itu, di pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami pagi ini masih bisa beribadah kepadamu. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya kami sungguh-sungguh memuji namamu, mengucap syukur, juga sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama di rumah, ayo sebutkan apa saja kebaikan Tuhan yang kalian rasakan. Oke, kalau gitu Kak Laura yang duluan ya. Kak Laura merasakan kebaikan Tuhan. Pertama, masih bisa makan. 2, masih bisa bobo dengan tempat tinggal yang cukup baik. 3, juga bisa berkumpul dengan keluarga. Wah, ternyata banyak ya kebaikan Tuhan. Adik-adik juga pasti juga merasakannya. Karena itu, walaupun mungkin sudah banyak yang merasa bosen, pengen main keluar, ketemu teman dan sebagainya, adik-adik, ayo coba diingat-ingat, dipikir-pikir lagi. Wah, ternyata kebaikan Tuhan masih banyak ya yang bisa aku rasakan. Karena itu, kita puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur? Wah, siapa tuh yang tadi berhasil jawab? Bersyukur adalah mengucap terima kasih kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita suka lupa ya, padahal Tuhan udah banyak melakukan kebaikan kepada kita, tapi kita suka lupa bilang makasih kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, pada kesempatan ini, yuk, kalau orang mengajak adik-adik, kita bilang terima kasih kepada Tuhan. Karena banyak sekali kebaikan yang Tuhan telah berikan buat kita. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Jangan lupa kita untuk selalu berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang siapa yang sudah siap mendengar cerita? Wah, udah banyak nih yang angkat tangan. Oke deh, karena udah banyak yang siap dengar cerita, sebentar lagi kita akan dengar cerita yang akan dipimpin oleh siapa ya? Hari ini dipimpin oleh Kak Iren. Nah, yuk adik-adik, sebelum dengar cerita, kita nyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Ya adik-adik, selamat mendengarkan cerita. Yuk kita panggil Kak Iren. Kak Iren! Kak Iren! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doa firman dulu ya. Silahkan, sekarang kita mau tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari Minggu yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Iren. Tuhan berkatilah kami, agar Tuhan kami bisa mengerti apa yang firman telah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tuhan, berkatilah juga Kak Iren, supaya Tuhan Kak Iren bisa membawakan firman ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Iren akan bercerita, tapi hari ini Kak Iren bawa teman. Kenalin dong namamu. Halo adik-adik, namaku Tini. Halo. T-I-N-I. Aku suka makan banyak loh. Aku suka makan ini nih, nasi goreng, hamburger, ayam panggang, kentang goreng, bis buah, coklat. Banyak sekali. Tini, kok jadi kamu yang bercerita? Oh iya, aduh maaf Kak. Jadi keceplosan. Tini, apakah kamu pernah sakit? Pernah dong Kak, aku pernah sakit flu, pernah sakit batuk. Oh, kalau kamu sakit, apakah kamu pernah sakit corona?
Ih, Kak Iren, jangan dong. Tini nggak pernah sakit corona. Nggak mau, takut, Kak. Oh, kalau sakit kusta, apakah Tini pernah? Sakit kusta, Kak. Sepertinya aku pernah mendengarnya, tapi di Alkitab. Sakit kusta apa sih, Kak? Ini adik-adik, sakit kusta itu adalah sakit kulit. Jadi pertama-tama sakit itu seperti ada bintik-bintik kecil putih di kulit kita. Tapi jika tidak diobati, seluruh kulit kita nanti akan rusak. Wah, serem banget, Kak. Apakah sakit kusta bisa menular, Kak? Iya, zaman dahulu sakit kusta itu belum ada obatnya. Jadi sakit kusta itu adalah sakit yang menular juga. Kalau kita dekat-dekat sama orang yang sakit kusta, jangan-jangan kita bisa ikut kena juga. Gimana cara tahu kita kalau orang itu sakit kusta, Kak? Bagaimana cara tahunya? Zaman dahulu kala ini, orang yang sakit kusta itu, mereka itu biasanya nggak boleh deket-deket sama orang yang sehat. Dan biasanya mereka itu bajunya compang-camping semuanya. Lalu tangannya juga diperban. Dan mereka tinggalnya jauh sekali dari kota. Mereka nggak boleh deket-deket sama orang-orang yang sehat. Bahkan adik-adik, saking terpinggirkannya mereka, imam-imam pun tidak mau deket-deket sama mereka. Melihat saja mereka tidak mau loh. Nah adik-adik, hari ini Kak Iren mau menceritakan tentang 10 orang sakit kusta. Yuk kita dengarkan ceritanya. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak pergi ke Yerusalem dari Galilea. Tiba-tiba ada yang berseru-seru kepada Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Siapakah itu? Ternyata mereka adalah 10 orang kusta yang tinggal jauh dari kota. Baju mereka benar, compang-camping. Tangan mereka, lihat, diperban. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang mau tertular. Tidak ada yang mau dekat-dekat. Lalu saat Yesus dipanggil sama orang kusta itu, apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus memperdulikan orang-orang kusta itu? Atau mungkin seperti imam-imam yang memandang saja tidak mau? Adik-adik, Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus pun berhenti dan memandang mereka. Yesus menaruh belas kasihan terhadap 10 orang kusta itu. Lalu Yesus pun berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Adik-adik, imam-imam itu adanya di kota ya. Boleh nggak sih sebenarnya orang-orang kusta itu ke kota? Nggak boleh ya. Kata-kata Yesus itu sebenarnya mustahil. 10 orang kusta ini seharusnya tidak boleh pergi ke kota. Karena kenapa? Karena mereka kusta. Tapi, apakah mereka mau mendengar dan mengikuti perintah Tuhan untuk pergi ke kota dan memperlihatkan diri kepada imam-imam? Adik-adik, 10 orang kusta ini akhirnya mau nurut. Mereka pun bergegas pergi ke kota. Mereka pergi ke kota, mereka jalan, di tengah jalan apa yang terjadi? Wah, ternyata kulit mereka semuanya menjadi sembuh. Tidak ada satupun penyakit kusta yang tersisa. Wah, adik-adik, mereka bersuka cita sekali dan bergegas melanjutkan pergi ke kota. Tapi adik-adik, ada satu orang kusta yang ingat. Siapa yang menyembuhkan mereka? Siapa itu? Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Satu orang kusta ini, adik-adik, adalah orang Samaria. Orang-orang Samaria tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Tapi adik-adik, orang Samaria ini bukannya ke kota, ia malah berbalik dan menemui Yesus. Satu orang Samaria ini kembali ke Tuhan dengan suara yang nyaring dan sukacita. Ia pun langsung tersungkur dan menyembah Tuhan Yesus. Saat melihat orang Samaria ini, Tuhan Yesus pun berkata, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada orang Samaria itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan akhirnya adik-adik, orang Samaria itu pun pergi dan ia sudah sembuh
dari kusta. Nah, adik-adik, ini tadi adalah cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini, adik-adik, kira-kira bedanya apa ya? Satu orang kusta itu, yaitu adalah orang Samaria dengan 9 orang kusta lainnya. Bedanya apa ya? Ini kamu tahu tidak bedanya apa? Orang Samaria kembali lagi ke Tuhan kan untuk berterima kasih. Betul sekali. Satu orang Samaria ini yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia ingat siapa yang menyembuhkan dia, siapa yang memberkati dia. Makanya ia kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Beda dengan 9 orang kusta lainnya. Walaupun mereka sudah sembuh, mereka lupa siapa yang menyembuhkan mereka. Mereka lupa bersyukur, maka itu mereka tetap pergi ke kota. Nah, adik-adik, ini kira-kira kita mirip seperti siapa? 9 orang kusta itu yang lupa akan berkat Tuhan dan lupa akan bersyukur, atau seperti satu orang Samaria itu yang kembali kepada Tuhan Yesus? Apakah kita lupa menghitung berkat kita? Aku tidak tahu cara menghitung berkat, Kak. Nah, caranya itu menghitung berkat adik-adik itu mudah sekali. Kita harus ingat-ingat. Pertama-tama, pas lagi kita bangun tidur di mana? Di rumah, Kak. Di ranjang. Di ranjang, di rumah. Kita harus bersyukur untuk itu. Karena banyak orang di luar sana yang tidurnya itu tidak di rumah, tidak di ranjang. Kadang-kadang kalau kehujanan, mereka ya kehujanan. Kalau panas, ya mereka kepanasan adik-adik. Lalu ini ingat tidak? Ini tadi pagi makan nggak? Makan, Kak. Sarapan, sudah makan. Banyak sekali adik-adik di luar sana, teman-teman kita yang kelaparan. Ya, Iya, Kak. Apalagi dalam masa corona begini ya, Kak. betul sekali. Apalagi sedang masa seperti ini. Banyak loh adik-adik, teman-teman kita yang mau sekolah online, tapi mereka nggak punya handphone. Mau sekolah minggu online juga, tapi mereka tidak punya kuota. Nah, adik-adik beruntung sekali bisa sekolah minggu online. Lihat kakak di sini, beruntung sekali bisa makan, bisa ketemu papa mama. Wah, adik-adik, kita harus mengucap syukur. Berkat kita banyak sekali. Kenapa? Kita dikasih keluarga, dikasih makan, dikasih minum, dikasih sekolah, teman-teman, kakak, semuanya itu sampai sekarang itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik dan keluarga. Banyak kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, adik-adik, maka itu kita jangan lupa untuk berdoa ya, untuk mengucap syukur. Lalu juga kita harus tetap rajin sekolah, rajin belajar, lalu juga bantu papa mama. Ya, kita jangan lupa ya adik-adik ya, untuk seperti itu. Nah, sekarang ayo kita baca ayat hafalannya. Adik-adik, ayat hafalan kita adalah dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Adik-adik, itu adalah firman Tuhan. Mari sekarang kita doa tutup ya. Kita tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami hari ini belajar untuk menghitung berkat, agar tetap bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, apapun keadaannya. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hari Minggu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas sekolah minggu online yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga Tuhan mau mengucap syukur untuk papa, mama, kesehatan, makanan, minuman, dan semuanya ya Tuhan. Sampai sekarang ini kami masih bisa di sini. Tuhan, ajarkan dan ingatkan kami ya Tuhan untuk tetap mengucap syukur dan untuk tetap menghitung berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.